Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Arwah Korban Mutilasi. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Arwah korban mutilasi. Ketika arwah Nuri, korban mutilasi, merasuki warga. Rabu 13 April 2016, penghuni kontrakan Abdul Malik RT 012 RW 01 Kampung Telagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, dikejutkan oleh temuan jasad dimutilasi, beberapa bagian tubuh hilang, bau busuk menyeruak. Polisi langsung mensterilisasi kamar kontrakan yang belakangan diketahui dihuni Agus alias Kusmayadi 31 tahun dan kekasih gelapnya Nur Atikah alias Nuri 34 tahun. Langkah itu untuk mensterilkan lokasi kejadian dan mencari jejak-jejak si pembunuh berdarah dingin. Sehari setelah temuan mayat tersebut, mulailah kejadian-kejadian mistis menimpa warga tetangga kontrakan Abdul Malik. Salah seorang warga kerasukan dan meracau sehari setelah temuan jasad Nuri pada hari Kamis 14 April 2016. Ada warga yang tinggalnya di seberang kontrakan tiba-tiba saja teriak seperti orang kesurupan. Kata Wati, seorang warga yang tinggal di seberang lokasi kejadian. Sejumlah warga langsung menghampiri Laras, 29 tahun. Perempuan yang diduga kesurupan dan terus meracau itu. Sebagian warga memegangi kaki dan tangan Laras agar tidak menendang barang-barang yang ada di kamar kontrakannya. Lalu seorang warga yang dianggap orang bisa di kampung tersebut berupaya mengusir arwah yang merasuki Laras. "Siapa ini? Jangan ganggu," ujar orang pintar tersebut sembari memegangi kening Laras. Dalam keadaan tidak sadar, Laras terus meracau meminta bagian kaki Nuri yang belum ditemukan untuk segera dicari. "Di mana kaki saya? Saya orang Lebak. Tolong temukan anggota tubuh saya," kata Laras. Warga yang berkerumun saat itu sontak kaget. Sehari setelah temuan jasad Nuri, polisi belum mengetahui identitas korban. Polisi baru mengetahuinya 5 hari kemudian pasca autopsi. Bahkan Abdul Malik selaku pemilik kontrakan tidak memegang satu lembar identitas pun atau pengontrak di kamar tersebut. Tak hanya itu, Wati menuturkan sejak adanya warga yang kerasukan, warga yang lewat di rumah kontrakan berlantai 2 itu kerap mencium bau busuk dan bau amis. Padahal pemilik kontrakan sudah membersihkan kamar kontrakannya dan juga di setiap tembok diletakkan beberapa bungkus penuh pembersih lantai beraroma cemara. Kalau malam lewat di depannya, tiba-tiba tercium bau amis atau bau busuk. Kalau sudah begitu banyak warga yang lewat langsung lari, kata Wati. Beragam cerita horor beredar di kalangan warga. Beberapa warga menuturkan pernah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam kamar kontrakan tersebut. Padahal letaknya ada di lantai 2, tapi suaranya terdengar sangat jelas.
Maka tak heran bila saat ini sebanyak 17 pintu kamar kontrakan milik Abdul Malik kosong ditinggal penghuninya. Kontrakannya juga sudah sepi, pada pindah gara-gara takut dihantuin, ujar Abdul Malik. Hingga kini kondisi kamar kontrakan yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan dan mutilasi itu masih diberi garis polisi. Itu dia sedikit kisah horor sekaligus kisah mengerikan yang dialami oleh pemilik kontrakan Abdul Malik. Semoga kita semua bisa memetik hikmah di setiap ceritanya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan share sebanyak-banyaknya. Coba bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita daerah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.